Suku Sakai adalah kumpulan masyarakat yang terasing dan hidup masih secara tradisional dan nomaden pada suatu kawasan di Pulau Sumatera, Indonesia. Mereka dipercaya sebagai penduduk Pagaruyung, Minangkabau yang masuk ke wilayah Riau. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Sakai, bahasa Melayu, dan bahasa Minang. Makanan suku ini adalah menggalo mersik, dan rumah adatnya Ampai Kusumbo. Orang Sakai dibagi menjadi dua loh, yaitu Perbatinan 5 yang berasal dari 5 keluarga yang sebelumnya tinggal di Desa Mandau dan meminta kepala Desa Mandau untuk diberikan tanah karena tidak bisa kembali ke kerajaan Pagaruyung. Sedangkan Perbatinan 8 berasal dari rombongan kerajaan Pagaruyung yang dipimpin oleh Batin Sangkar. Asal-usul suku Sakai menurut cerita lama, diketahui bahwa kata Sakai adalah kepanjangan dari sungai, kampung, anak, dan ikan. Sakai sebenarnya memiliki arti anak-anak yang hidup di sekitar sungai yang cenderung mengacu pada pola kehidupan suku Sakai yang hidup berpindah-pindah atau nomaden. Mereka biasanya tinggal di pondok sederhana yang mudah dibongkar sehingga mempermudah mereka untuk berpindah-pindah. Pada masa era Orde Lama dan Orde Baru, suku Sakai dimasukkan ke dalam golongan suku terasing. Tetapi saat era reformasi, suku Sakai termasuk kat atau kelompok adat terpencil. Suku Sakai mulai mengenal dunia luar saat era Orde Lama ketika akan adanya pembangunan proyek migas. Dari situ, suku Sakai tahu bahwa tanah tidak hanya untuk bercocok tanam. Suku Sakai kini sudah terbuka dan menurut tokoh masyarakat, mereka tidak bisa kembali pada kehidupan surganya yang dulu karena kehidupan tersebut sudah tidak ada. Maka mereka harus menemukan surga yang baru dengan cara mengikuti perkembangan zaman. Salah satu yang dibutuhkan untuk mengikuti perkembangan zaman adalah pendidikan, agar dapat bersaing di dunia luar. Kini, anak-anak suku Sakai sudah bersekolah, warga mulai mantap sudah tidak nomaden lagi. Harapannya, anak-anak suku Sakai bisa menjadi pemimpin serta menjadi orang yang berkompeten di bidangnya. Tetapi, perjalanan mereka serta tugas pemerintah belum selesai. Masih banyak yang perlu dibenahi pada suku Sakai, yaitu pendidikan yang belum merata, pola pikir, serta kehidupan mereka yang masih sangat bergantung pada alam. Sayangnya, suku ini mulai punah dan terancam dikarenakan adanya eksploitasi hutan. Sumber kehidupan mereka semakin berkurang karena adanya pembukaan hutan untuk produksi tanaman seperti eukaliptus dan akasia. Konflik tentang hak wilayah hutan sudah ada sejak 1996 antara suku Sakai dengan PT Arara Abadi. Selain itu, alasan lainnya adalah memudarnya budaya suku Sakai karena adanya akulturasi seiring berjalannya zaman. Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah suku yang cukup banyak. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk melestarikan suku-suku yang terancam punah di Indonesia yang salah satunya adalah suku Sakai. Kita dapat melestarikan suku Sakai dengan cara menyebarkan informasi tentang suku Sakai dengan mengadakan pameran budaya.